Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah materi hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah sampai bahasan hadis pertama ini yang membahas tentang pentingnya niat gitu ya. Sehingga hadirin rahimakumullah, bahasan tentang tujuan kegiatan kita ini harus memenuhi standar syariat gitu. Tidak saja baik tapi harus benar. Kenapa demikian? Baik itu secara nalar. Makanya akal itu hanya mengenal baik buruk. Namun dalam kerjanya banyak akal kita ini diintervensi oleh nafsu. Sebab nafsu manusia itu hanya mengenal puas atau tidak puas. Padahal seharusnya dengan akal itu menambah terangnya jalan menuju Allah. Bahwa yang dilarang itu secara rasional itu informasi tentang bahaya yang dilarang dan bisa ditelusuri secara akal. Berikutnya, perintah itu bisa secara nalar dianalisa bahwa perintah itu informasi tentang jaminan keselamatan. Namun yang namanya hasrat-hasrat nafsu manusia ya, itu hanya mengenal puas tidak puas, sehingga apa? Lebih dominan pengaruh nafas tadi yang disebut hawa. Hawa itu pengaruh ya. Sehingga nafas ya, hasrat di sana ada niatan, keinginan harus diarahkan sesuai dengan standar syariat supaya apa? Terkendali. Makanya wa amma man khofa maqama rabbi. Adapun orang-orang yang takut maqama rabbi, maqam di sini wewenang, kedudukan. Bahwa Allah itu bukan sekedar pencipta, tapi Allah itu punya wewenang. Sebab yang tahu bahaya manfaat ciptaannya itu Allah. Maka dilarang itu informasi tentang bahaya-bahaya. Diperintah itu informasi selamat-selamat. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa. Dan mencegah hasrat anil hawa. Hawa ini pengaruh negatifnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah
Nafas ini ibaratnya power. Kalau dituruti maka bahaya. Maka harus dikemas. Kemasannya itu syariat itu. Makanya syariah itu jalan menuju tempat air. Sehingga larangan Allah itu sebetulnya di sanalah jangan kita salurkan hasrat karena dilarang. Tapi salurkan hasrat lewat perintah. Itu ya. Ya. Jadi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Menahan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggalnya. Nah, surga ini bisa dinikmati di dunia ini dengan pengertian kedamaian, ketenangan. Tenang itu diletakkan pada mana? Larangan yang dijauhi. Tenang itu diletakkan pada mana? Perintah yang dijalani. Sebab bahagia itu ya, harus memenuhi unsur ketenangan. Itu modal pertama. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka manusia butuh standar benar salah. Kalau nafsu tadi puas tidak puas, akal hanya mengenal baik buruk, maka wahyu yang dibawa nabi-nabi dari Allah itu standar kebenaran. Bahwa yang dilarang itu harus memang benar-benar bahaya. Yang diperintah itu harus memang benar-benar menyelamatkan. Dan ini bukan hasil penelitian. Makanya larangan Allah tidak pernah ada review ulang. Karena apa? Ternyata yang dilarang di kemudian hari manfaat. Yang diperintah ternyata membahayakan kan tidak ada. Karena itu bukan hasil penelitian. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, nah, itu sudah dibahas tentang niatan. Jadi niat itu tidak sekedar ini baik, tapi tujuannya kepada siapa? Caranya itu Islam, tujuannya Allah. Maka ada standar lagu. Standar lagunya siapa itu? Harus manusia yang normal. Dalam hal ini manusia normal itu siapa? Ya nabi-nabi itu. Ya, maka Rasulullah menegaskan, ya, itu Allah berfirman itu. Ya. Kul, tegaskan Muhammad. Kalau manusia disuruh menegaskan itu kan menjadi pelaku. Katakan, berarti sudah melakukan kan. In kuntum, jika keberadaan kamu semuanya itu tuhibbunallah, tujuannya meraih cinta Allah, ya, fattabi'uni, ikuti saya. Itu ya. Saya itu siapa? Ya Rasulullah itu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, jadi ada teladan hidup yang mempraktekkan standar laku tadi dan dibuktikan di dunia, itu manusia yang paling bahagia. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tujuan Allah, caranya Islam. Tidak cukup tujuan Allah, caranya bukan Islam. Ya. Sebab orang musyrik itu tujuannya Allah itu ya. Dalam surat Az-Zumar kan itu ya. Ya. Walladzina takhadu min dunillahi auliya ma na'buduhum. Orang-orang yang mengambil selain Allah itu penolong-penolong. Itu ya. Selain Allah ya. Ma na'buduhum. Saya tidak mematuhi mereka selain Allah itu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan ini yang mengantarkan tujuan saya kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi jalan pintas gitu ya. Jadi orang yang tidak mengambil standar Islam sebagai cara jalan menuju Allah itu jalan pintas. Itu ya. Jadi itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Allah tapi jalan pintas, tidak memakai cara Islam. Ini kan dipakai hari ini kan dan seterusnya. Sehingga ada modifikasi, yang penting tujuannya Allah, caranya tidak mesti Islam. Itu bahaya malah itu ya. Nah, kalau sekarang digagas gagasan pluralisme agama itu kan gitu ya. Kita jangan berbicara cara. Kalau cara itu relatif. Tapi tujuan harus mutlak. Siapa? Allah. Itu kan ya. Bahaya itu ya. Padahal tujuan Allah tanpa cara, jalan yang dilewati jalan Islam, tanpa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal penting, makanya dibahas tentang niatan. Itu ya.
Yang terakhir ditutup ya, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka siapapun kanat keberadaan hijrah itu ilallahi menuju Allah wa rasulihi dan rasulnya. Jadi meraih cinta Allah. Wa rasulihi dan apa? Mengikuti jalan rasulnya tadi. Fa hijratuhu maka hijrahnya tadi dinilai ilallah menuju meraih cintanya Allah. Wa rasulihi dengan teladan Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Tapi sebaliknya wa man kana hijratuhu lidunya. Siapa yang hijrahnya tadi ya, untuk dunia, artinya apa? Tujuan-tujuan jangka pendek. Sukses dunia, terhindar dari bahaya dunia. Itu ya. Terhindar dari kesulitan dunia, meraih kemudahan hidup di dunia. Yusibua yang menimpanya, yang dia dapatkan dengan hijrah tadi ya, au imro'atin atau tujuan pasangan hidupnya. Dulu disebutkan dalam satu riwayat ada seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Itu ikut imigrasi dengan Nabi ya menuju Madinah. Si lelaki ini untuk mendapatkan istri ini ikut. Lahirnya kan pindah ya. Padahal ini pindah bukan rekreasi. Pindah yang penuh bahaya itu ya. Itu ya. Dan masing-masing itu sesuai dengan kemampuannya hijrah itu ya. Ada yang punya toko ya, jualan karena profesinya pedagang. Enggak apa-apa kau ambil toko kami, tapi izinkan saya berangkat tanpa gangguan. Ada yang punya sawah ladang ditinggal. Yang penting saya bebas menuju Madinah. Ambillah sawah ladang saya. Sampai di situ. Ya. Tapi yang berani enggak. Kalau berani tarung saya sama saya dulu. Siapa? Sayyidina Umar. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kemampuannya. Hadirin rahimakumullah, maka yang kihua yang hendak dia nikahi maka fa hijratu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu dinilai menuju apa yang dia hijrah kepadanya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga niatan Allah caranya harus mengikuti keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Sebab kita hidup ini bukan dari oleh untuk dunia, tapi kita ini dari Allah. Kita kan diciptakan oleh Allah tanpa pilihan jadi orang. Maka ketika kita ada itu melaksanakan tugas-tugas penghambaan. Masa depannya mana? Akhirat, tujuannya Allah. Yang di sana itu sehari 1000 tahun ya. Rugi enggak orang tidak memakai Islam? Rugi. Makanya Rasulullah menegaskan Rasul amri Islam. Pangkal berbagai macam urusan penting itu Islam. Kalau tidak memakai cara Islam, walaupun tujuannya Allah, itu ditolak oleh Allah SWT. Maka perjalanan kita ini jangan hanya dari oleh untuk dunia. Ibaratnya setat, di mana setat kita memulai, di setat itu pula melakukan finish. Oh jangan, finish kita itu meraih cintanya Allah, lokasi akhirat. Itu ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita menginjak hadis nomor 2 itu. Hadis Sustani. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu taala. Ya, Allah memberikan ridho darinya, artinya meridhoi. Kenapa sahabat itu radhiyallahu anhu? Karena itu penegasan Allah dalam Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang yang pertama kali as-sabiq itu yang terdahulu, al-awwalun generasi awal. Minal muhajirin dari kalangan muhajir, orang-orang yang meninggalkan Mekah karena ancaman iman, bukan karena
yang lainnya. Ya. Minal muhajirin, dari kalangan muhajir. Ya. Wal ansor, dan ansor. Ansor itu orang yang memberikan fasilitas pertolongan untuk hijrah ke Madinah. Ya. Coba sahabat Ansor itu ketika mendengar Nabi akhir zaman itu turun, sudah diutus di Mekah, ada delegasi dari siapa? Dari Madinah, untuk mengecek keberadaan informasi Alkitab, Injil, ya, bahwa Nabi akhir zaman itu sudah datang. Maka ada delegasi khusus untuk ngecek kebenaran ini. Maka setelah jelas, wah itu langsung kembali ke Madinah, menyediakan fasilitas khusus untuk kehadiran saudara-saudara Islam iman ini ke Madinah. Jadi ya, maka disebutkan walladzina tabawwa'u daro, dan orang-orang yang menyediakan dar di sini lokasi aman. Jadi ada suaka politik di sana ini. Jadi ada memberikan suaka tempat perlindungan secara hukum untuk pindah ke Madinah. Itu ya. Kenapa? Mereka sudah gerah perang 2 abad setengah. Ada suku Aus dan Khazraj ini selalu bertempur, permusuhan, sudah gerah. Yang bisa mendamaikan hanya nabi yang dijanjikan di dalam Taurat, dalam Injil. Nah, itu ya. Maka Rasulullah diminta untuk pindah, ya, dapat suaka aman di wilayah Madinah. Yang asalnya itu Yathrib, itu milik konglomerat Yahudi. Ya. Maka setelah di sana diganti Madinah Al-Munawwarah. Ya, sebuah kota yang berperadaban munawwarah, yang bercahaya. Kenapa? Orang yang bercahaya itu tinggal di sana. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Di situ ada justifikasi. Radhiyallahu anhum. Allah itu sudah ridho. Artinya ridho itu Allah itu memberikan cintanya, tidak pernah keliru Allah itu. Ya, karena kalau manusia memberikan cinta kan bisa keliru. Ternyata setelah diberi pengkhianat. Maka ketika Allah ridho itu tidak pernah keliru Allah itu. Makanya kita ini kan belum tentu. Maka harus memelihara keislaman, keimanan kita. Supaya apa? Memang benar-benar Allah itu menetapkan iman itu sendiri. Jangan sampai dicabut, ya, jadi bukan muslim. Itu yang seharusnya kita takuti kan. Sehingga kalau sahabat itu radhiyallahu anhu, Allah sudah memberikan ridho. Seolah-olah gini, lakukan apapun, saya sudah memaafkan kamu. Itu saking hebatnya keimanannya. Terutama syuhada Badar. Syuhada Badar itu dapat fasilitas khusus. Kalau umpamanya negara kita kan punya eksponen 45 gitu. Jadi generasi perintis 45 itu sudah dapat penghargaan negara. Ada eksponen 66. Dulu ada generasi 66 ketika peristiwa revolusi G30 SPKI. Jadi syuhada Badar ini ada penegasan murtad ini. Gagasan pluralisme agama. Nah, ini di sini langsung ya, An Umar radhiyallahu taala anhu. Aidon juga, artinya hadis yang pertama juga dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bainama, di ketika, bainama di saat, atau khina itu ya. Nahnu kami julusun, dalam kondisi duduk bersama. Inda Rasulullah SAW, ya, di sisi Rasulullah SAW. Ya. Zata yaumin, suatu hari. Nah, ini kronologinya gitu. Rasulullah itu gini. Kadang-kadang ada majelis khusus. Ya, para ibu-ibu khusus, minta waktu khusus. Ya. Kadang-kadang sahabat itu saking antusiasnya, tapi kok enggak ada telah gini. Tapi Rasulullah kan memahami, itu ya. Oh jangan, ya, innallaha la tamalla hatta tamalla. Allah tidak jemu, Allah tidak bosan sampai kamu bosan.
Yang benar itu gimana? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Kegiatan taat yang disenangi Allah itu kontinuitasnya, terus menerus. Wa ingqalla, meskipun sedikit. Gitu ya. Nah, Rasulullah itu kadang-kadang habis subuh itu dialog. Tadi malam kamu mimpi apa? Mimpi apa? Oh, mimpi gini, nabi-nabi ini. Oh, ditafsirkan Nabi. Ini maksudnya gini, Mas. Jadi terbiasa dalam kehidupan Nabi itu ya seperti manusia umumnya. Ada forum yang tidak resmi, kadang-kadang ada forum resmi. Gitu. Ya. Kemudian ittala alaina, ya, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami rojulun, seorang lelaki, syadidul bayat. Ya, syadidul bayat itu teramat putih bersih, athyabi, bajunya. Syadidus sawadis sya'ri, yang teramat hitam. Syadidus sawadis teramat hitam, asy'ari, rambutnya. Siapa ini? Malaikat Jibril. Ada seorang nabi, ada seorang sahabat Nabi yang namanya Dihya. Dihya itu rupanya tampan. Ya. Sering malaikat itu menggunakan rupa Dihya al-Kilbi. Nah, di sini la yura alaihi atharus safar. La yura itu tidak, ya, terlihat alaihi pada orang tersebut atharus safar. Ya, bekas-bekas perjalanan jauh. Sepertinya orang dekat. Ya, tidak menunjukkan bajunya lusuh, tidak menunjukkan nafasnya tersengal-sengal karena perjalanan jauh. Ya, orang-orang yang normal seperti orang-orang di sekitar itu. Tapi wala ya'rifu minna, di antara kami la ya'rifu, tidak mengenal. Jadi sahabat tidak mengenal. Ya, ahadun, seorang pun. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi malaikat itu dengan tugas macam-macam. Kalau malaikat Jibril itu, terus sekarang malaikat Jibril itu kan tidak ada wahyu, tugasnya apa? Ya macam-macam, masih ngasih inspirasi. Ya, ada seorang penyair Nabi namanya Hasan bin Thabit. Itu ya, Rasulullah itu banyak diserang lewat karya-karya syair jahili. Ada seorang penyair Nabi yang namanya Hasan bin Thabit. Nabi, kalau saya balas gimana? Karena engkau diserang lewat syair. Kalau menyerang mereka, saya juga kena. Kenapa? Saya dari orang Quraisy juga ini. Nah, saya akan upayakan gubahan syair saya itu, saya akan menghindarkan engkau dan leluhurmu dari gubahan syair saya. Dalam masalah riwayat, sa'asulu kama asulu sya'ratu anil ajin. Akan saya tarik seperti saya menarik helai rambut dari adonan itu. Jadi tidak berubah sama sekali. Makanya syair Hasan bin Thabit itu masih kita bisa dapatkan dalam diwan, ya, kumpulan-kumpulan syair Hasan bin Thabit. Itu kalau kita baca itu merinding ini. Nah, itu diantara doa Nabi apa? Ya, serang mereka. Wa ma'aka ruhul qudus. Kamu Jibril. Jadi Jibril itu sampai hari ini memberikan inspirasi kepada orang-orang soleh, orang-orang ahlul ibadah. Untuk apa? Membimbing taat. Itu ya. Jadi tidak selesai. Di sini hatta jalasa ilan nabi, hingga dia duduk menuju Nabi. Jadi mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi, kemudian dia sandarkan kedua lututnya ila rukbatayhi, kepada kedua lutut Nabi. Ya, seperti ini duduknya. Nah, kalau Imam Ghazali, kalau taklim ya seperti ini. Niru apa? Bagaimana tradisi Jibril saat taklim kepada Nabi. Kemudian apa? Wa wadha'a kaffaihi, selanjutnya dia letakkan kaffaihi, dua tapak tangannya itu ala fakhidaihi, pada kedua pahanya. Gitu.
adab taklim. Kita mungkin bisa berubah-ubah, tapi ini kan bukan aturan baku. Itu ya. Makanya dulu tradisi di pesantren Sorokan ya seperti ini. Itu kan hanya teknis saja, tidak mesti semacam ini. Mungkin ada penelitian duduknya mu'alim dengan peserta gimana yang baik. Mungkin kalau di sini, kalau Imam Ghazali ya, nyontoh kebiasaan ini. Kemudian wakola, selanjutnya dia mengatakan, ya Muhammad, Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah. Islam itu ya kamu memberikan penegasan. Syahadat itu penegasan. Syahadat itu ikrar. Syahadat itu komitmen itu. Apa itu? Allah ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ya Allah itu bisa bermakna apa? Abada ya budu. Aku tidak menyembah kecuali Allah. Allah ya Allah itu bisa bermakna macam-macam. Lahayalihu itu artinya apa? Cina. Nah, kata Allah itu bisa cina. Kenapa? Manusia itu ketika resah pasti mencari keteduhan. Kembali kepada siapa? Jangan kepada sesama, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahayalihu itu artinya bingung. Orang kan pasti mengalami kebingungan. Coba ketika kita bicara Allah, Allah itu bukan makhluk. Bagaimana saya mengenal Allah yang bukan makhluk? Kalau saya mengenal sesuatu itu bisa langsung sesuatu. Tapi bagaimana mengenal Allah langsung kan bukan makhluk. Atau mengenal sesuatu pasti ini kemasan air. Padahal saya tidak bertanya ini kemasan apa kan. Ketika ditunjukkan tanpa air pasti orang oh kemasan air. Kenapa? Ini bagian daripada air itu sendiri. Tapi kalau Allah gimana? Nah itu ya. Sebab manusia itu membutuhkan Allah. Itu ya. Dengan orang yang paling berpikir sederhana. Itu pasti mengenal Allah. Orang-orang Arab pedalaman dulu. Ya, dia mengatakan gugusan bintang menunjukkan adanya pencipta. Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Bekas tapak kaki itu menunjukkan orang yang lalu lalang di situ. Ya kan sederhana itu kan ya. Makanya dengan Allah itu gimana kalau mengenal Allah? Ya komitmen saya mematuhi Allah. Larangan Allah itu kalau kita jauhi itu akan menimbulkan ketenangan. Sebab apa? Yang melarang itu Allah. Kalau yang melarang nafsu gimana? Pasti resah. Yang melarang nafsu. Kalau yang merintah Allah, kita patuhi perintah itu, pasti kita akan merasakan apa? Ketenangan. Itu makanya disebut Allah, ketahuilah, bizikrillah. Dengan komunikasi dengan Allah. Zikr ini kan komunikasi. Mengingat itu, ingat karena lupa. Tapi kalau mengingat-ingat, kan supaya tidak lupa. Apa yang kita ingat? Yang setiap hari Allah punya larangan, Allah punya perintah. Di perintah Allah itu jaminan ketenangan kehidupan. Allah mengatakan gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang sudah percaya. Tidak ada orang tidak percaya adanya tenang, adanya resah, adanya orang butuh tumbuhan hidup, orang butuh ketergantungan kepada harapan, perlu penggantungkan harapan. Ya istajibu lillah, respon, penuhi. Ya, yang memenuhi hanya untuk Allah. Idza ta'akum, saat Allah memanggil, lima yuhyikum, yang di dalam panggilan itu jaminan hidup. Manusia butuh hidup apa enggak? Hidup itu jangan dimaknai hidup fisik ini saja. Ada orang pikirannya mati, perasaannya mati. Karena itu orang itu mati perasaannya. Masa orang dekatnya saja ditipu itu ya. Berarti apa? Perasaannya mati. Itu pikiran mati orang itu. Hadirin, manusia itu butuh hidup yang sebenarnya. Itu ya.
Maka penuhilah ajakan Allah saat Allah itu mengajak kepada sesuatu yang menjamin hidup kamu. Wa'lamu, ilmu ya, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu mendindingi seseorang dengan buah hatinya. Itu ya. Kalau orang pecinta dunia, buah hatinya mana? Dunianya dikumpulkan. Orang itu pasti punya buah hati yang ketika memandang itu tenang. Ingat, Allah itu mendindingi. Kenapa? Kalau kamu bagaimana? Makanya kita diwaspadai ya. Wa'lamu ilmu anallah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang mendindingi seseorang dengan buah hatinya. Tidak kelihatan itu. Yang asalnya jadi pecinta, jadi musuh. Yang asalnya jadi musuh, jadi orang yang pembelanya. Berarti butuh apa itu? Butuh standar pengaman dari apa siapa yang kita cintai. Maka kita butuh kepada Allah. Jadi Islam itu apa sih? Kepatuhan ya, bahwa tidak ada yang menenangkan saya. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan saya. Tidak ada yang saya itu ketika bingung mencari illallah kecuali Allah. Itu jadi Islam itu kepatuhan itu. Sebab orang itu kalau tidak patuh Allah, pasti orang itu akan patuh apa siapa yang dicintai. Ini ya. Padahal yang kita cintai itu belum tentu menyelamatkan. Yang kita benci belum tentu mencelakakan. Kita bisa berubah-ubah, tapi Allah kan tidak bisa berubah. Makanya tujuan kita itu identik dengan hadis pertama itu. Jangan dari oleh untuk alam, tapi dari oleh untuk Allah. Kalau kita hanya untuk dunia, sesama kita, itu ibaratnya orang beranjak dari titik start, ya, maka finishnya ya pada titik start itu. Padahal kita bukan untuk itu. Kita ini dari oleh untuk Allah. Apa yang kita cintai? Bisa sirna apa enggak? Bisa sirna. Yang kita cintai meninggalkan saya masih ada. Atau yang saya cintai masih ada, saya meninggalkan dia. Nah, tujuan agama itu bukan, Islam itu penegasan. Ya, caranya Islam, tujuannya Allah. Masa depannya akhirat. Yang di sana sehari 1000 tahun. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah itu tolak ukur waktunya. Kalau dikonversikan di sini 1000 tahun itu hanya sehari di sana. Rugi enggak? Kalau Allah pakai adil-adilan ya, taruhlah usia kita 1000 tahun 10 abad itu enggak pernah maksiat. Itu hanya modal sehari di akhirat. Padahal Allah tidak menggunakan standar keadilan, tapi Allah menggunakan standar sayang. Allah itu sayang. Gitu ya. Kembali kepada ini. Jadi Islam itu wa anna Muhammadar Rasulullah, penegasan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Rasul itu hanya menyampaikan tugas misi dari Allah. Misi itu yang namanya apa? Islam itu tadi. Jadi Islam itu yang dibawa nabi-nabi. Semenjak Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Islam. Dan kita punya sejarah satu, sejarah umat Islam. Sejarah bangsa bisa berubah. Sejarah suku bisa berubah. Sejarah warna kulit bisa berubah. Tapi sejarah Islam itu orisinil dari Allah. Makanya kita ini siapa? Dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh. Kita ini adalah keturunan di perahunya Nabi Nuh itu. Nah, sekarang ini kita teruji. Teruji mana? Kamu punya sejarah apa hari ini? Itu bisa coba dilihat di sejarah tulisan sejarah umat Islam Buya Hamka, itu pastikan kan itu bahwa kita ini punya sejarah dan bukan dibikin-bikin itu ya sejarah Islam. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrona alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Nah, keturunan ini yang harus kita pelihara dari sisi aspek kesejarahan, bahwa kita ini penyempurna 70 umat. Antum tutimmuna sab'ina ummatau wa antum khairuha. Kamu penyempurna 70 umat. Yahudi itu pecah dari 70 umat jadi Yahudi. Nasoro itu pecah dari 70 umat bertambah 2 kan? Itu ya.
Nah, kita ini pada masa turunnya Nabi itu ideologi materialisme itu 3 itu tadi, Yahudi, Nasoro, dan ideologi materialisme ini. Dan kita ini 70 umat. Allah tidak menciptakan lebih dari 70 umat. Dalam riwayat Tirmidzi, antum tutimmuna sab'ina ummatan wa antum khairuha. Kamu itu penyempurna 70 umat dan kamu terbaik dari 70 umat. Ini yang harus kita pertahankan. Nah, kembali kepada ini. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah? Itu ya. Apa konsekuensinya? Ya, membenarkan tutur katanya. Ya, mencegah dari yang dilarang. Mengutamakan ucapan dari apa siapapun selain Rasulullah Muhammad. Itu ya. Jadi membenarkan apa yang dia bawa. Apa yang dibawa? Al-Quran. Itu ya. Apa yang dibawa Rasulullah? Quran. Membenarkan yang diperintah, menahan diri dari yang dilarang, mengutamakan Nabi dari apa siapa ucapan selain Rasulullah diutamakan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Kita ini jadi umat akhir zaman itu nikmat. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah sudah memberikan kenikmatan khusus kepada orang-orang beriman. Itba'atsa fihim rasulan min anfusihim, saat mengutus seorang utusan yang senafas dengan kita. Coba nabi-nabi selain Rasulullah itu, ya, itu mesti keluarnya nafsi. Saya ya, ini di akhirat nanti gitu. Jadi hari hiruk pikuk itu semuanya merasakan kecemasan. Termasuk nabi-nabi. Ya Allah, diri saya selamatkan. Rasulullah apa kecemasannya? Allahumma ummati. Dan umat-umat muslim itu dikasihkan di dalam surat Ali Imran. Rabbana innana amanna bima anzalta. Ya Allah, saya percaya yang kau turunkan itu. Taurat, Injil saya percaya. Ya. Wattaba'na rasulah, dan ikutkan aku Rasul akhir zaman itu. Waktu nama syahidin. Catat kami termasuk orang-orang yang akan menjadi saksi kemanusiaan. Jadi umat Islam itu umat Islam akhir zaman itu ya. Itu ini umat-umat sebelumnya. Kenapa? Umat-umat Islam sebelumnya nanti akan mencari kita sebagai saksi bahwa ini memang benar-benar Assalamualaikum. Dan Rasulullah akan menjadi saksi atas kamu. Pertanyaannya gini, mungkinkah Rasulullah itu akan memberikan persaksian yang memberatkan umatnya? Kan tidak mungkin. Itu ya. Sebab Rasulullah itu pernah mendapatkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah Tuhanmu akan memberikan satu pemberian yang dengan pemberian itu kamu rela Muhammad. Apa kata Rasulullah? Inilah arwah min ummati yadkhulunan nar. Kalau demikian, saya tidak akan rela ya Allah, saya tidak akan bahagia kalau umatku masuk neraka. Sampai Nabi itu saking sayangnya kepada umatnya itu ya. Itu punya doa mustajabah. Seluruh nabi sudah digunakan. Ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Itu Nabi mengenai. Setiap nabi itu punya doa mustajabah. Itu kalau dimohon, diucapkan langsung diberi. Ya. Wa iftaba'tu du'ai, dan doa saya ini saya simpan, tidak saya gunakan dalam kondisi yang paling bahaya, tidak digunakan. Coba Rasulullah ketika darahnya mengecer dilempari anak-anak Taif itu malaikat penjaga gunung kan menawarkan itu marah itu karena perlakuan kekasih Allah diperlakukan semacam itu. Apa kata Rasulullah? Enggak, saya berharap dari sulbi mereka lahir orang-orang yang cinta Islam. Kemudian Nabi mengatakan doa saya tidak saya gunakan, ya, dan aku simpan li ahlil kabairi min ummati, untuk pelaku dosa besar dari umat saya. Rasulullah itu menderita untuk umatnya. Jadi wa anna Muhammadar Rasulullah, seolah-olah gini dalam batin kita ini, ya, saya menjadi umat Rasulullah. Tidak semua orang dikasih kesempatan ini. Nabi Yusuf pernah berdoa gini, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, telah kau berikan kepada aku kekuasaan di Mesir ini, padahal saya bukan orang asli Mesir, imigran, tapi dipercaya menjadi apa? Menteri Keuangan Mesir.
Itu kan luar biasa jabatan itu. Wa alam tani min ta'wilil ahadits, tidak itu saja, saya kau beri kemampuan untuk membaca berita mimpi. Nah, di situ doanya, Pak. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Wafatkan saya muslim ya Allah, dan pertemukan aku dengan muslim akhir zaman. Itu ya. Jadi Nabi Yusuf itu ingin jadi umatnya Rasulullah Muhammad. Nah, ketika kita syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pembekalan itu harus kita bawa. Saya ini menjadi umatnya Rasulullah, ya. Umat yang diinginkan umat-umat sebelumnya, umat yang akan menjadi umatnya Rasulullah, yang Rasulullah nanti akan memberikan persaksian yang meringankan kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus kita bawa pembekalan itu, gitu ya. Kemudian konsekuensi berikutnya apa? Islam itu watuqimus shalah. Watuqimus sholata, dan kau tegakkan sholat. Apa yang ditegakkan pada sholat? Fungsionalnya. Makanya kalau fikih sholat itu kan ya struktur sholat. Ibaratnya bangun itu strukturalnya harus ada, memenuhi standar bangunan. Tapi masa bangun tanpa fungsi? Nah, yang memfungsikan kita. Watuqimus sholat itu tegakkan fungsi-fungsi sholat. Apa sholat itu jaminannya? Jaminan kan harus ada. Bukan ganjarannya, ganjaran abstrak. Tapi kalau fungsional garansinya bisa di dunia ini. Coba di dalam surat 29 ya, ayat 45 surat Al-Ankabut itu ada formulasi sholat ya. Ada formulanya, bukan sholat saja, termasuk kita taklim ini itu satuan dari sholat. Usluma uhiya ilaika minal kitab, bacakan Muhammad yang diwahyukan kepada kamu. Berarti apa? Membahas, memahami Quran itu bagian dari sholat. Tapi kalau tidak digandeng, taklim tidak ada, sholat tidak ada pembekalannya. Itu ya, bagaimana saya melakukan membangun tanpa pembekalan? Karena mungkin bisa jadi, tapi ketika ditempati malah gerah. Ditempati tidak bisa bernafas, tidak nyaman bangunan sholat itu. Kemudian waqimis sholat, tegakkan sholat. Dikasih informasi, inna sholata, sesungguhnya sholat. Fungsionalnya apa? Nah, fungsionalnya ini yang harus kita tegakkan. Lewat wudhunya, difahami saat sholat. Itu ya. Inna sholata tanha. Sholat itu punya daya cegah anil fahsya, dari kekejian. Manusia itu kalau dikendalikan oleh hasrat nafsunya pasti keji. Sering kita mengatakan itu kan manusiawi, nanti tidak jadi manusia, karena manusiawi itu cenderung pembenaran kan. Oh manusiawi, oh maksiat kok manusiawi itu gimana? Itu ya. Maka sholat itu punya daya cegah dari dikendalikan naluria kebinatangan. Binatang naluru, faksa itu naluria binatang ternak, mungkar itu naluria binatang buas. Coba ya, sekarang yang buas itu siapa? Orang perang itu buas itu. Korban diterkam macan itu bisa dihitung. Tapi setiap detik yang terjadi di dunia ini manusia membunuh sesama manusia. Mana yang buas? Karena apa? Sistem pengendaliannya itu bukan dari Islam. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi watuqimus sholata, kamu dirikan fungsi-fungsi sholat. Gitu ya. Kemudian kewajiban sosialnya, kendali sosialnya adalah waktu dia zakata, kau berikan zakat. Jadi di dalam harta kita ini ada persentase yang harus dikeluarkan, dan itu bukan milik saya. Kalau tidak saya keluarkan jadi limbah. Makanya pengelola zakat hati-hati. Kadang-kadang mengelola zakat persentase ini untuk operasional pengelolaannya dengan yang wajib dizakati itu minim sekali. Ya, makanya harus ada standar syariatnya untuk pengelola zakat. Dapat kan, ambil kan dapat pengelolanya kan. Karena ini
dari negara sebetulnya. Jadi waktu dia zakat kau berikan hak zakat. Makanya zakat ini dari kata zakat itu artinya tumbuh kembang. Zakat itu bisa berarti bersih. Berarti ada harta yang kita dapatkan dari usaha halal atau dari hasil tanah yang mesti kita keluarkan zakatnya. Hadirin rahimakumullah. Fungsinya apa? Pembersih jiwa dan juga pembersih jiwa sosial. Jiwa itu bukan jiwa manusia saja, sosial itu ada jiwanya. Kenapa terjadi pencurian? Mungkin sistem zakatnya tidak berjalan. Kenapa terjadi korupsi yang begitu besar? Karena limbah yang kita makan selama ini. Karena pajak itu kan. Lu pajak itu kan, yang benar itu pajak apa zakat sih? Itu. Coba persentase pajak kan terlalu naik ya. Malah yang dizakati terlalu berkembang. Tapi pajak ya Pak. Oh zakat gimana? Loh, kenapa tidak digunakan satu-satunya alternatif untuk mengatasi problema krisis-krisis ekonomi ya? Tidak pernah digunakan ya. Nah, karena tidak berani menggunakan. Beraninya kan apa? Mengurangi persentase pajak, membebaskan pajak ya. Ayo kalau jadi program negara makmur. Ini aja lah, gunakan proyek percontohan, tidak usah nasional. Kota saja ya, kota. Penduduk kota Surabaya ini berapa? Ini ya, dipungut zakatnya. Berkahnya mana nanti? Dan tidak pernah dikasih kesempatan. Itu ya, tidak dikasih kesempatan untuk menjadi sebuah bahan studi perbandingan mana zakat, mana pajak, mana yang barokah, yang mana. Makanya namanya saja tumbuh kembang dan pembersih itu zakat. Kemudian jadi itu kendali jiwa sosial, juga kendali jiwa personal. Kemudian Islam itu apa? Watasuma Ramadan. Kamu puasa Ramadan. Itu ya, itu lebih mengerucut ya. Apa itu? Manusia itu butuh pengendali nafsu. Ya, dengan puasa akan membentuk jiwa-jiwa yang tangguh. Itu disediakan pada semua aspek ajaran Islam. Kemudian watahujjal baita, kamu mengunjungi rumah. Rumah apa ini? Baitul. Nah, di sana itu hadirin kalau kita haji harus mengingat napak tilas tauhid. Siapa Nabi Ibrahim. Makanya kalau tawaf haji itu kan tidak banyak ucapan kan. Itu banyak tenaga saja. Tawaf gitu ya. Tawaf. Karena itu rumah Allah di bumi yang pertama kali dibangun. Kalau Baitul Makmur di langit. Nah, makanya harus ada kunjungan. Gitu ya. Kunjungan, coba tempat-tempat yang disucikan manusia itu redup hari ini. Tapi tempat-tempat yang disucikan Allah akan selalu bercahaya. Vatikan itu sepi sekarang. Tempat-tempat pusat keagamaan sepi. Tapi Baitullah ada. Pemerintahan Saudi menyediakan dana khusus untuk pariwisata, kan ada ya. Nolak-nolak pengunjung. Makanya haji itu diantara tanda keagungan Allah. Ya fihi ayatun bayyinat. Di sana itu ada bukti nyata. Apa itu maqam Ibrahim? Tapak kaki Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu doa harapannya apa? Ya Allah, jadikan saya ini orang-orang soleh keturunan Ibrahim. Gitu aja. Harapannya gitu. Itu kalau kita praktekkan, itu pasti ketemu makom Ibrahim, sholat. Ketemu lagi. Karena di sana itu nampak jelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau di mana? Di Arafah itu, ya bagaimana pertemuannya leluhur manusia, yaitu Nabiullah Adam dengan Ibu Hawa. Itu sejarah, napatilah sejarah. Itu ya. Itu dari saya. Ada yang perlu didiskusikan barangkali? Gitu. Saya dikatakan bahwa manusia itu suka berubah. Iya. Tapi Allah nggak bisa berubah. Allah seperti itu. Maksudnya kalau Allah mengucapkan hal ini, itu akan berkala. Iya. Kalau seumpamanya kita di dunia nakal terus nyaman, kita kan di akhirat. Apakah nanti di akhirat kita masih
berbuat baik apa masih kesempatan untuk meraih rahmatnya Allah. Justru puncak rahmat itu di sana. Aktivitas meraih rahmat sudah ditiadakan. Di sana itu panen saja. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya mazru'ah al-akhirah. Dunia ini areal tanam untuk akhirat. Makanya tidak dipetik di dunia ini saja. Itu ya. Makanya rugi tanpa Islam itu rugi. Sebab yang dinilai Allah itu bukan saja berhasilnya, gagalnya juga dinilai. Jadi di akhirat itu nanti banyak orang yang diselamatkan bukan dengan kenyamanannya. Meskipun nyaman ada kan, tapi dengan penderitaannya. Itu lebih meraih derajat ketinggian di hadapan Allah. Justru di sana prosentase rahmat itu di sana. Ini hanya satu prosentase. Di dunia dibagi seluruh makhluk. Di sana yang 99 itu nanti akan dicurahkan di sana semuanya. Itu ya. Ini pembekalan saat kita jadi orang muslim. Jangan sampai menderita surut ketaatannya. Kalau kemauannya dituruti setia. Kalau kemauannya tidak dituruti Allah tidak setia lagi, itu bukan hamba itu. Itu kan apa? Untuk kita. Sebab pecinta itu apa yang saya bisa lakukan untuk dia. Sebab Allah sudah melakukan terbaik untuk kita. Itu ya. Jadi di sana itu justru tidak ada aktivitas meraih rahmat. Di sana itu menikmati yang 99 itu. Coba yang 1% ini saja semacam ini manusia. Coba bayangkan kalau 99 itu di akhirat. Itu saya pikir itu. Gimana? Tadi Bapak jelaskan bahwasanya melawan keimanan karena saya simpulkan bahwa kita mentaati segala perbuatan dari segala Ini. di dalam agama kita ya seperti saya Pak. Pesannya kan kita saling menghormati saudara yang sejahtera, menghormati dan toleransi pada agama lain. Saya pernah lihat di YouTube Pak, ada toleransi beragama, jadi kelihatannya kan sama dengan Islam, ya Islam Nusantara. Jadi begini Pak, di sana karena saya lihat di YouTube tokoh-tokoh agama Islam, Kristen itu sudah berkumpul di dalam masjid membicarakan masalah agama. Apakah itu merupakan dapat kita hubungkan dengan kata Bapak tadi untuk merawat keimanan sesuai dengan ajaran Allah dan sesuai dengan ajaran Allah dan dari segala yang Allah. Apa itu termasuk itu Pak? Ya. Toleran itu kan bukan itu modal toleransi yang benar. Kita itu mencari titik temu, bukan titik singgung. Apa titik temunya tauhid itu? Coba ketika ditanya, orang Yahudi menyembah siapa? Allah kan? Orang Nasara menyembah Allah. Meskipun kadang-kadang penyebutannya macam-macam. Ono yang Sang Hyang Widi, ono Sang Hyang Wenang barang itu. Maka dengan ahlul kitab saja kita mencari titik temu. Apa titik temunya? Bukan dibikin-bikin. Jadi alat pengikatnya itu bukannya dibikin-bikin. Coba dalam Qurannya. Ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Baik ahlul kitab, baik pemilik kitab. Itu kan panggilan simpatis. Ya ahlul kitab itu kan panggilan simpatis. Lu kamu kan pemilik punya standar kitab kok. Mari kepada penegasan yang sama antara aku dan kamu. Apa itu? Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak mengabdi dalam hidup itu kecuali Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Masing-masing kita itu tidak mengangkat Tuhan kecuali Allah. Itu ya, itu titik temunya. Ya, tapi wa inna wallah, kalau kamu tidak mau fakulu syahadu, katakan ya, fakulu syahadu bi anna muslim. Saya ini muslim, saya punya konsep toleran sendiri. Itu ya. Jadi dalam masalah-masalah sosial, kerjasama duniawi bisa terjadi. Tapi masalah keyakinan tidak boleh ada persentase yang dikurangi atau ditambahkan, tidak boleh. Nah, sekarang ini gagasan pluralisme agama itu bahaya sekali. Titik temunya dibikin-bikin.
ya, kita tidak mengangkat selain Allah sebagai Tuhan. Itu ya. Nah, sehingga kalau kamu tidak mau, fakul suatu bi'anda muslim. Kalau kamu tidak mau titik temu tauhid ini, saya muslim, saya punya cara kesatuan sendiri. Sehingga turun surat Al-Kafirun itu, laku bagi kamu dinukum pijakan keyakinan. Ya, waliyadin, saya punya pijakan keyakinan. Itu ya. Nah, di sini toleran yang bukan dibikin-bikin. Itu ya. Sehingga jangan sampai kita ini dikasih alternatif pilihan cara-cara yang mengikat bukan dengan ikatan yang benar, gitu ya, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, gitu ya. Nah, sehingga surat Al-Kafirun itu penting, gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Jangan ada persentase yang ditambahkan, dikurangi dari agama kita. Sebab pluralisme itu gini, yang mutlak benernya itu Allah, tapi cara menuju Allah itu relatif. Jadi tidak boleh saling menyalahkan, gitu loh ya Pak. Bahaya itu ya. Jadi kalau kita sholat cara Islam itu boleh benar boleh salah. Masa gitu? Nah, itu ya. Dan alternatif ini pernah diajukan kepada Rasulullah saat di Mekah. Maka turun surat Al-Kafirun itu. Itu ya. Ini harus dibenahi supaya apa? Gagasan penyesatan ini jangan sampai ya ditanggapi. Kita punya cara sendiri. Sholat itu mutlak. Kenapa? Itu dari Allah. Bukan boleh benar boleh salah, itu ya. Sebab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Itu ya. Nah, ini mutlak ini. Nanti orang mengatakan enggak mutlak, bikin areal haji sendiri, bikin Ka'bah sendiri, bikin areal orang. Bisa bahaya sebenarnya. Itu ya. Kenapa? Haji ke sana itu relatif, enggak mutlak. Itu kan bahaya semacam itu. Sholat menurut di luar Islam itu relatif kebenarannya, tidak mutlak. Oh, itu bisa murtad itu ya. Saya pikir itu Pak. Jadi memang sudah kelewatan dari saya. Kita berdoa, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.